Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Lause Tiwi dan Lause Melisa. Senang sekali bisa beribadah kembali bersama dengan anak-anak. Mari kita memulai ibadah kita dengan berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Pimpin dan sertai ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, semua anak Tuhan katakan amin. Anak-anak, hari ini kita mau memuji Tuhan kita yang hebat. Ya saya, Yesus adalah jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi katakan, hompilah. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Anak-anak, kita percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Lause Melisa percaya? Percaya dong. Lause Tiwi juga percaya. Yuk anak-anak, kita semua juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sama-sama katakan, percaya saja yang beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, percaya saja. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita Lebih cepat menang. ya. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya Lause kita untuk mendengarkan Firman Tuhan. Betul. Yuk anak-anak, kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak, mari kita semua berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan,
pada hari ini kami akan mendengarkan firman. Mari Tuhan pimpin supaya kami dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan ajar kami untuk melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapa yang sering nonton film superhero? Anak-anak bisa sebutkan apa saja sih superhero yang anak-anak pernah tonton? Captain America. Lalu ada apa lagi? Superman. Ada apa lagi? Batman. Nah, kalau yang perempuan siapa? Ada Captain Marvel. Lalu kalau yang dulu Lose pernah nonton tuh ada Wonder Woman. Ya, dia kuat, anak-anak, dia bisa menolong orang-orang. Anak-anak, hari ini kita mau belajar juga satu kisah dari Alkitab. Ada satu perempuan, anak perempuan yang dia juga asalnya sih gak terlalu berani. Tapi karena dia berdoa pada Tuhan, dia menjadi anak yang berani. Mari kita sama-sama dengarkan ceritanya. Anak-anak duduk dengan baik ya. Di sebuah kerajaan Persia ada seorang raja anak-anak yang bernama Raja Ahasiweros. Anak-anak, Raja Ahasiweros ini sedang mencari seorang ratu. Dia mengumumkan kepada penduduk di sana, gadis-gadis di kerajaan Persia boleh datang mendaftar untuk menjadi ratu. Tentunya kalau jadi ratu harus apa anak-anak? Cantik, ya, badannya bagus, baik hatinya. Nah anak-anak, ada seorang perempuan namanya itu Esther. Esther ini adalah anak dari saudara ayah Mordekai anak-anak. Nah, tapi Esther ini tidak punya mama dan papa lagi. Jadi dia diasuh oleh Mordekai. Mordekai minta supaya ayo Esther ikut yuk, ikut kompetisi ini. Siapa tahu kamu bisa jadi ratu karena kamu cantik, badannya bagus dan juga baik hatinya. Esther taat kepada Mordekai. Dia ikut anak-anak datang ke istana ini. Tapi gak bisa ketemu raja dulu. Esther harus dirawat dulu anak-anak. Nah, karena dia anak yang baik, dia mendapat kasih sayang dari yang menjaga Esther. Nah, anak-anak, di sana Esther juga tidak lupa berdoa. Ya, tiap hari dia mohon hikmat dari Tuhan untuk bisa dipilih. Bagaimana caranya Tuhan? Nah, dia terus berdoa mohon Tuhan yang menolong. Di sana dia juga dilayani anak-anak, dikasih baju yang baik, didandanin, dikasih minyak yang harum supaya nanti raja bisa senang, ya. Nah, setelah kurang lebih 30 hari, Esther datang dipanggil oleh raja. Kesempatan ini buat Esther. Esther masuk anak-anak dengan dandanan yang sudah cantik. Lalu tiba-tiba raja sangat senang anak-anak kepada Esther. Dan raja memberikan mahkota ratu itu kepada Esther. Hore! Akhirnya Esther jadi ratu anak-anak. Tapi dia menjadi ratu harus melakukan yang benar juga. Karena kalau salah raja bisa menghukum ratu juga loh. Nah anak-anak, di kerajaan itu juga ada seorang yang namanya Haman. Anak-anak, Haman ini adalah seorang yang penting di kerajaan itu. Nah di sana kalau orang-orang melihat Haman, mereka segera duduk tunduk seperti menyembah Haman. Tetapi Mordekai gak mau anak-anak menyembah Haman karena dia bukan Tuhan. Nah anak-anak, Mordekai jadi hatinya jengkel ya. Kenapa sih orang ini gak mau menyembah? Anak-anak, Mordekai itu
adalah seorang Yahudi. Ya, kalau di dalam kitab hukum-hukum Tuhan, Mordekai tahu bahwa dia harus menyembah Tuhan saja. Nah, anak-anak, akhirnya Haman punya niat jahat. Dia datang kepada raja. Raja, di kerajaan Persia ini ada loh orang-orang yang tidak mau menuruti perintah raja. Raja harus bertindak terhadap orang-orang ini. Raja geram marah. Siapa yang tidak mau nurut padaku? Baik, aku akan tulis. Orang-orang ini harus dibunuh. Orang-orang ini disiksa. Anak-anak, akhirnya surat ini dibawa oleh Haman. Haman senang, anak-anak. Melalui surat ini dia bisa anak-anak membunuh bangsa Yahudi yang tinggal di kerajaan Persia. Surat itu dibacakan anak-anak di depan penduduk bangsa Yahudi. Wah, mereka menjadi sedih anak-anak ya, karena tidak lama lagi mereka semua akan binasa. Karena raja itu akan melakukan apa yang dia perintahkan. Anak-anak, berita tentang pembunuhan ini disampaikan oleh seorang yang menjaga Ester, anak-anak. Ya, dia datang kepada Ester. Kenapa anak-anak dia datang? Karena dia melihat Mordekai kok pakaian berkabung, anak-anak. Pakaian yang bukan pakaian yang bagus, anak-anak. Pakaian yang menunjukkan dia sedih. Anak-anak, lalu orang ini datang kepada Ester. Esther bertanya, kenapa sih Mordekai kok pakai baju seperti itu? Lalu kata orang ini, ya, karena bangsa Yahudi akan dibunuh tidak lama lagi. Dan mereka sekarang semua sedang berdoa, berpuasa, dan berkabung. Wah, Esther akhirnya sedih juga anak-anak ya, karena dia juga adalah seorang perempuan Yahudi. Lalu dia berkata, apa yang harus aku perbuat? Nah, anak-anak, lalu Esther minta supaya ajudannya ini bertanya kepada Mordekai, apa yang harus diperbuat? Nah, Mordekai anak-anak beritahukan kalau Esther harus minta permohonan kepada raja supaya bangsanya tidak jadi untuk dibunuh, anak-anak. Akhirnya Esther berpikir ya, dia bingung. Mana aku berani menghadap raja? Kalau menghadap raja tidak dipanggil itu anak-anak, berarti harus siap. Ya, kalau raja berkenan, maka raja akan mendengarkan ratu. Tapi kalau raja nggak berkenan, raja bisa menghukum ratu. Anak-anak, di tengah segala kebingungan dan ketakutannya, ya, Esther berdoa. Tuhan, aku mau membela bangsaku. Aku minta tolong supaya Engkau yang mengabulkan permohonanku, membuat hati raja berbalik supaya tidak jadi membunuh bangsanya. Anak-anak, setelah dia berdoa kepada Tuhan, dia punya keberanian untuk menghadap raja. Dia jalan anak-anak dengan hati yang takut juga, tapi dia harus belajar berani demi bangsanya. Nah, ketika dia sudah sampai di depan, ya, si raja juga melihat ada ratu datang, Ratu Esther datang. Raja mengulurkan tongkat emasnya, berarti raja berkenan anak-anak. Wah, Esther mulai tambah berani. Lalu Ratu Esther ditanya oleh raja, kenapa kau kesini? Permintaanmu pasti akan kukabulkan. Setengah dari kerajaanku juga akan kuberikan kepadamu. Wah, Ratu Esther menjadi senang anak-anak ya. Lalu dia bilang, Raja, ini ada orang jahat yang mau membunuh bangsa hamba dan hamba juga sendiri. Wah, raja kaget. Loh, kenapa kok bisa begitu? Raja, ini adalah karena tipu muslihat orang yang jahat. Siapa itu?
Ya, raja bertanya, Haman itu raja? Haman itu yang merencanakan membunuh bangsaku raja? Wah, akhirnya anak-anak, raja tahu kalau Haman itu sudah menipu raja. Ya, ternyata yang mau dibunuh dibinasakan adalah bangsanya Ratu Ester. Raja nggak mau anak-anak ya. Raja akhirnya panggil Haman ya. Lalu Haman dipanggil datang. Dipikir Haman dia dapat hadiah dari raja. Tetapi ternyata raja menghukum dia karena dia sudah menipu. Sudah punya rencana yang jahat untuk bangsanya Ratu Ester. Anak-anak, Ratu Ester dan Mordekai senang sekali anak-anak. Dan tidak itu saja, Mordekai dulu pernah juga memberitahukan kepada raja bahwa ada orang yang ingin membunuh raja. Tapi belum dikasih hadiah. Akhirnya saat itu juga raja memberikan baju kebesaran kepada Mordekai. Artinya dia akan menjadi orang yang penting di kerajaan itu. Ratu Ester akhirnya senang anak-anak. Dia sudah berani dan dia belajar untuk berserah pada Tuhan. Akhirnya berhasil. Dia bisa menyelamatkan bangsanya. Anak-anak, lihat Ratu Ester. Ketika dia takut, dia belajar berdoa. Anak-anak juga bisa berdoa ketika merasakan takut. Takut apa? Misalkan anak-anak itu takut, aduh aku kok tidur sendiri. Ada saatnya anak-anak tidur sendiri. Kalau anak-anak sudah agak besar ya. Nah, anak-anak takut, aduh aku ditinggal sendiri. Atau anak-anak juga takut ketika lampu dimatikan, mau tidur. Nah, anak-anak bisa belajar seperti Ratu Ester. Berdoa, ya Tuhan beri aku keberanian. Aku sudah agak besar, aku mau belajar berani untuk tidur sendiri. Aku mau belajar berani kalau lampu kamarku dimatikan. Nah, atau anak-anak juga belajar berani ketika ke sekolah. Ya, kalau sudah besar ya nggak perlu ditemani mama dan papa kan? Nah, anak-anak, ayo jadi anak pemberani. Ya, seperti Ratu Ester. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Hari ini agak panjang, anak-anak tirukan saja ya. Ada di Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam permohonan dengan ucapan syukur. Ya, saya ulangi sekali lagi. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan permohonan dan ucapan syukur. Ya, anak-anak bisa ulangi lagi di rumah. Sekarang kita berdoa, minta Tuhan beri kita hati yang berani. Tuhan, kami mau seperti Ratu Ester, berani Tuhan menghadapi hal-hal di hidup kami. Mungkin kami takut, mungkin kami malu. Ajar kami berani karena kami tahu ketika kami berdoa, Tuhan yang akan memberi kami hati dan penuh keberanian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak. Anak-anak, kita harus selalu ingat untuk bersyukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan. Bagaimana caranya, Losa Melisa? Anak-anak bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini.
Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan ibadah lagi ya. Oh iya, anak-anak juga jangan lupa untuk share link video ini untuk teman-teman atau saudara kalian yang belum beribadah. Happy Sunday, God bless you, bye. Sempurnakan ku kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setia-Mu. Sayang mama, sayang kakak, sayang adik. Little ones to him belong. They are Lukas 18